Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yorobun. Kok Yorobun? Ya, balik lagi nih bersama Kreasi Plus Podcast. Kita udah lama ya nggak bincang-bincang bareng, tidak bercengkrama bareng. Dan kali ini ada yang berbeda karena biasanya tuh aku berdua ya bersama narasumber. Tapi kali ini kita rombongan. Nah, mau ngobrolin apa sih kali ini? Oke, langsung aja nih. Aku mau kenalin dulu. Di samping aku di sini sudah ada 4 narasumber yang kita akan berbincang bareng. Pertama, kenalin ada ya semuanya udah tahu lah ya. Teh Kartini. Masya Allah. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Masya Allah, kita udah lama ya Teh ya, kangen ya nggak ngobrol-ngobrol. Terakhir podcastan kapan? Terakhir tahun Udah lalu lama deh. banget ya. Udah lama banget. Iya, buat yang belum nonton bisa nih sekalian di-spill ya di YouTube-nya Kreasi ya, bisa dicek. Oke, di samping saya sebelah sini ya. Samping kiri ada siapa nih? Oke, kenalin. Ini dia Teh Au. Halo semuanya, apa The one kabar? and only. The one and only, cuma Yes. sebiji sih emang. Gak punya kembaran gak? Nah, buat yang penasaran, waktu kemarin kita cover lagu ST12 ya, itu music directornya adalah Teh Aul. Oh, saya ya? Masya Allah. Saya ya? Baru tahu. Sekaligus penulis skrip film terakhir ya, film influencer. Iya. Nah, bicara soal influencer, di depan saya ini udah ada 2 teman saya yang sama-sama influencer juga nih. Karena kemarin kan finally official udah jadi influencer ya, karena syuting film influencer. Oke, kenalin di samping kanan ada Kak Zul. Halo. Dan di samping kiri ada Kak Diki. Halo semuanya. Oke, nah hari ini bertepatan dengan momen Muharram ya kakak-kakak semua. Jadi kita akan berbincang nih, biasanya kan Muharram itu identik dengan hijrah atau transformasi bahasa lainnya, perubahan. Baik itu dari yang diri yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah, kita akan mau ngambil angle yang berbeda di obrolan kita kali ini. Tapi sebelum ke situ, aku mau mention dulu nih terkait film yang pernah kita buat di 2 tahun yang lalu deh kalau nggak salah. Yang judulnya tuh Hijrah dari Hijrah yang ditulis langsung oleh Teh Kar. Nah, Teh Kar, aku pengen nanya dulu. Waktu itu apa sih yang terlintas di benak Teh Kar gitu ya, sampai akhirnya terciptalah skrip Hijrah dari Hijrah gitu. Nah, apa sih gitu yang ingin disampaikan dari film tersebut? Karena aku juga salah satu pemainnya ya Teh ya. Ya. Jadi siapa ya? Aku jadi Reina, masih Oh, inget iya. dong. Yang petakilan itu bukan? Reina tuh yang ini yang galak, Oh iya. petakilan gak ya? Iya, saya juga jujur aja udah agak lupa ya skripnya bagaimana. Banyak Udah banget lama skripnya yang dibikin Karena soalnya. iya terlalu banyak skrip sih ya. Jadi seingat saya waktu itu Hijrah dari Hijrah itu saya bikin karena saya ngerasa kalau hijrah itu jangan seperti ular ya. Karena kalau ular ganti kulit tetap jadi ular. Nah, hijrah itu harus seperti kupu-kupu yang mana Oke. dia bertransformasi kan sebenarnya dari ulet, sesuatu yang menjijikan terus dia jadi indah sekali gitu. Ngomong-ngomong ular hijrah. Kan berpindah. Jangan, Oh iya. Oke, Jangan oke. jadi ular. Berubahnya maksudnya ya, bukan hijrahnya ya. Metamorfosis ya, Oke, oke, oke. transformasi. Betul. Oke. Kayak gitu, mengalami rasa sakit kan gitu ya, kupu-kupu itu keluar dari kepompong tuh jangan salah. Sakit itu dia. Katanya hidupnya juga cuma 2 hari kupu-kupu. Oh gitu. Tapi saya masih gosip, nggak tahu ya, cari aja sendiri. Gosipnya Tolong terlalu liar. dicari tim research ya. Ya begitulah Tesian. Jadi di film Hijrah dari Hijrah itu ada satu tokoh ya, tokoh utama yang mana dia itu menjadi kupu-kupunya dan ada juga tokoh-tokoh pendukung ngobrol dari di sepanjang jalan itu kan ngobrol berdebat tentang laki-laki yang dia sukai padahal mereka itu semua udah hijrah gitu. Ya, hijrah dari hijrah artinya ya memaknai lagi sebenarnya kita tuh udah hijrah belum sih? Apa cuman katanya doang? Kayak Ya. gitu. Oke, jadi mengajak untuk berefleksi ya, apakah kita tuh udah ada di titik hijrah yang sesungguhnya nggak sih gitu ya. Oke, dan itu menurutku yang unik juga adalah
Jadi kita tuh syutingnya tuh jalan, sepanjang jalan tuh kita ngobrol gitu. Dan syutingnya tuh mostly ya di jalan gitu, sambil jalan gitu. Banyak hal yang terjadi di situ dan Masya Allah sih deep banget ya buat yang udah nonton. Nah, oke, tadi film Hijrah dari Hijrah. Nah, sekarang di sini ada 2 aktor lagi ya yang kemarin baru main di film berat Influencer. nih. Sebelum bulan Muharram itu kan bulan apa, ada yang tahu? Zulhijjah. Zulhijjah ya. Zulhijjah itu kan identik dengan pengorbanan. Nah, di film Influencer kemarin kan kalau dilihat dari namanya influencer ke pengorbanan, apa sih esensinya gitu? Gimana nih, boleh diceritain nih Bu penulis skrip? Ah, iya. Iya. Buset, pertanyaan susah banget. Apa tadi? Waduh, Penulis skripnya dulu aja langsung deh. Pengorbanan sama influencer. Kita tim hore aja. apa nih pesannya gitu dari influencer ke pengorbanan gitu? Bagaimana sebuah influence, kan influencer itu orangnya ya. Ya. Influence atau pengaruh yang coba ditebarkan gitu ke masyarakat itu adalah bentuk dari pengorbanan itu sendiri. Maksudnya jadi kadang-kadang ya kalau zaman sekarang kan kebanyakan orang tuh ingin jadi tokohnya itu karena sesuatu yang bentuknya mungkin materialistik atau masih sesederhana di duniawi. Tapi bagaimana kalau di film ini dia nggak ke situ arahnya. Jadi gimana dia bisa bermanfaat dan bahkan dia mengorbankan diri sendiri di dalamnya. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk dari bagaimana dia menebarkan influence-nya tadi gitu. Jadi sebenarnya berkorban itu tidak hanya tidak mesti selalu konteksnya yang kelihatan sama orang lain aja seperti influencer pada umumnya. Kan kelihatan tuh kentara. Tapi di film itu ditunjukkan ternyata menginfluence itu tidak perlu. Mungkin bagian dari pengorbanan ini juga adalah diam-diam tadi gitu. Ya bahasa ayatnya tuh hanya Allah menjadi saksi gitu. Wah, Masya Allah. Jadi esensi dari influencer yang sesungguhnya ya gitu. Tidak mesti terlihat, tapi terasa gitu dampaknya ya Teh ya. Jadi cita-citanya jadi sahabat yang tidak diakui. terkenal Oh, ya kan tidak terkenal. di dunia nyata, tapi terkenal di dunia malaikat gitu. Masya Ini Allah. mirip kayak salah Luar satu biasa, luar kisahnya biasa. siapa sih yang membawa ibunya ke Mekah itu? Iya, tapi terkenalnya juga harus yang benar ya, jangan terkenal yang aneh-aneh. Nah, bahaya juga itu terkenalnya. Nanti digosipin dia malaikat aneh-aneh kan lumayan. Oh iya ya. Ya intinya Oke. ke situlah Teh Seni. Wow, kita langsung tanya aja kali ya ke aktornya. Gimana nih perasaannya kemarin Aduh. memerankan? Oh ini dulu nih. Yang utama, Jadi iya, paling utamanya dulu. pemeran utamanya. Paling utamanya ya, namanya yang di sana. Ibror ya. Oke. Oh ini unik juga sih ya namanya. Kok namanya Ibror sih? Teh penamaan Penasaran namanya? nih, kenapa namanya Ibror? Nah, ada pemaknaannya Iya. nggak gitu? Ada dong, ada Apa dong. tuh? Oke. Jadi artinya itu kemarin pengen mencari sebuah nama yang memang artinya itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain atau influencer tadi. Dan Oh. ternyata ada namanya itu Ibror. Itu dari bahasa apa memang? Kamu kok nanya sih, kan aku Oh, nggak sampai segitunya. Pokoknya dari googling Ibror artinya itu gitu. Oh jadi Ya kalau dari bahasa apa ya? Mungkin Kalau bahasa tahu ya. Arab kali ya gitu. Ada. Hah? Ibrani. Jadi ini buat teman-teman aja lah, nyari sendiri aja. PR-in ya. PR-in aja. Ada PR ya. Oke, gimana nih Ibror nih? Hikmahnya apa yang diambil dari syuting kemarin? Hikmahnya banyak sih, terutama mungkin pas lihat naskahnya tuh kebaca-baca dulu. Oh ini Ibror tuh dia tuh soleh yang gak mau diliatin kesolehannya gitu. Wah. Kayak kebayang apa? Ya maksudnya dia kalau dia itu kayak kalau misalnya di filmnya tuh kayak nggak kelihatan soleh-soleh amat, tapi kalau di belakang misalkan di belakang teman-temannya dia sangat soleh gitu, kayak ngebantu misalnya kayak membantu peternak, kayak tadi ada adegannya membantu peternak dengan cara kayak ngeposting, dia bikin desain kayak gitu dia. Dan itu kayak kebaikan yang apa ya? Menurut kebaikan yang dalam ikhlas gitu, kayak dia ikhlas membantu gitu, dia nggak usah diumbar-umbar gitu. Toh nanti juga penghuni surga juga tahu gitu, kayak gitu. Penghuni malaikat juga pada tahu gitu, Allah juga tahu gitu kebaikan kita gitu, kebaikan Ibro ini gitu. Dan itu jadi apa ya? Jadi kayak pembelajaran juga, jadi kayak nggak harus semuanya di share kayak gitu. Ini aku udah kurban loh, aku udah ngerjain A B C gitu, kebaikan A. Tapi kan ya mungkin bagi orang dia hebat dan sebagainya, tapi belum tentu bagi Allah kan
seperti apa gitu penilaian kita, pengen penilaian seperti apa, penilaian pada apa sama makhluk atau ingin penilaian pada Allah gitu, ingin dinilai langsung. Luar biasa ya. Wow, Luar biasa. Masya Allah, Masya cocok ini. Masya Allah. Luar biasa. Nah, itu Memang cocok. pembelajaran dari Ibro sendiri sih. Nah, itu jadi kayak wah, jadi belajar karakternya gitu. Mudah-mudahan Seperti itu. karakternya nempel ya dari Amin. Ibror ke. Tapi kayaknya udah duluan nih. Udah duluan. Kak Niki udah duluan ya. Kayak Ibrornya terinspirasi atau? Iya, kayaknya Terinspirasi dari ini deh kayaknya Ibrornya. Iya ya, menyesuaikan dengan karakter aktor. Betul, betul. Pas kemarin syuting makanya kayak apa ya, senatural itu gitu ya syutingnya tuh. Betul, komentarnya banyaknya ini Ibronya natural banget. Masya Kayaknya Allah. emang dari dalam hati gitu ya. Di balik sosial media sibuk nyari pahala. Quotes by Teh Kartini Ngeri. ya. Iya. Tolong di notes quotesnya tuh. Oke, sekarang kita tanya ke temannya Ibror nih Oke. ya. Kak Zul kemarin jadi apa sih Kak Zul? Kemarin kalau salah Khalid ya namanya itu ya. Khalid. Halis, itu dia. Halis. Halis. Lah lupa ya teman. Tipe. Biasa, Halis, biasa. Halis. Tipe. Sebelahan sih ya sama dia. Alasan aja sih ini. Oke. Jadi sebelumnya saya perannya jadi Kholis. Sebagai Kholis itu temennya Ibror yang sebetulnya dari segi watak agak bertolak belakang, betul. Kalau misalkan Ibror tuh tadi yang tipikalnya diem aja ya, istilahnya pengennya tuh jadi orang yang beramal diam-diam aja gitu. Nah ini kalau Kholis ini tipikal yang memang pengen orang tuh tahu dia sedang mencoba untuk jadi lebih baik gitu. Nah salah satunya tuh kalau di film itu ya mencoba mengajak Ibror gitu untuk ke arah yang lebih baik gitu, karena si Harisnya nggak tahu nih Ibror ini kayaknya diam-diam aja gitu kan. Ya temen gua apa beneran baik nggak sih atau justru sebenarnya menunggu diajak gitu. Nah ini Kholis nih tipikal orang yang memang pengen ngajak lah gitu. Kayak gitu kurang lebih. Benar nggak gitu kan? Pendakwa. Pendakwa. Iya, dia Oke. tidak mau apa ya, beramal sendirian gitu Betul. kan. Bersama-sama. Oke. Kayak gitu kurang lebih. Benar ya Teh ya? Benar nggak gitu? Iya benar, dan benar. sama juga sama aslinya. Dulunya aktif di masjid juga kan beliau, jadi kayak Oh, udah Masya cocok. Allah. Enggak dulunya sampai sekarang ya. Sekarang Insya Allah. belum lagi sih. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan ya. Iya, iya. Jadi Mudah-mudahan ini- ada kesempatannya lagi buat aktif lagi. Wow, jadi ini peran yang menemukan aktornya kayaknya ya. Betul, betul banget. Karena kan pada akhirnya memang apa ya, harapan dari film itu tuh bikin kita nggak judge book by its cover. Jadi bisa jadi orang itu terlihat, ih dia kayaknya nggak ada gabut deh gitu. Tapi ternyata ya kita aja yang nggak tahu gitu kan. Tapi yang satu lagi, ya dia juga nggak dalam rangka ria juga, yaitu mostly basicnya orang umumnya seperti itu gitu kan, ya udah sama-sama aja Iya, gitu. sama-sama melakukan kebaikan gitu ya. Hikmahnya apa nih? Iya. Khalis. Jadi kalau misalkan selama jadi Kholis ya mungkin dari premis tadinya udah diceritain sama penulisnya langsung juga nih, penulis skripnya. Jadi emang kita tuh mungkin salah satu penyakitnya kita berhijrah tuh ada pengen dilihat kali ya. Walaupun di satu sisi memang nggak salah juga ya, istilahnya pengen dilihat karena tadi di mana niatan kita ya, pengen benar mengajak atau cuma sekedar dilihat gitu. Nah cuman memang dilematisnya adalah kita tuh beneran gak sih sama niat kita gitu. Nah dari film kemarin tuh jadi makin sadar kalau misalkan memang ternyata kita punya amal baik ya, kalau dari segi Kholis gitu, dari sisi Kholis ya udah nggak apa-apa, ajak aja gitu. Jangan terlalu pedulikan dengan apa ya istilahnya pendapat orang lain tuh akan mikir kita ngajak mereka baik itu seperti apa sih gitu. Itu kan adanya di dalam diri kita aja ya gitu. Jadi jangan sungkan gitu untuk ngajak orang lain ke kebaikan gitu sih mungkin ya, kurang lebih kalau misalkan dari Kholisnya sendiri kayak gitu. Wow, Masya Allah. Oke. Karena kan ya kita sekarang hidup di era yang serba berisik ya. Bisa dikatakan sangat berisik dan haus akan validitas orang lain gitu kan. Nah akhirnya kita kan jadi belajar gitu ya apa makna dari influencer sesungguhnya itu seperti apa. Nah ini relate dengan momen hijrah gitu ya. Sebelum kita bahas, karena di sini temanya tuh adalah sosmed adalah maut. Ini Kalau nih. kemarin kan Wow, ipar ini adalah nih. maut ya. Ini nih. Apa sih nyambungnya ya antara dari hijrah ke sosmed adalah maut gitu kan ya. Nah sebelumnya pengen ngorek-ngorek dulu nih ya dari salah satu influencer yang ada di samping saya. Wow. Oke, oh iya, jadi kita ini sambil live juga di Instagram ya. Jadi buat teman-teman yang mau nanya juga, nanti kita akan ada segmen tanya jawab di akhir. Jadi buat yang mau nanya boleh di drop aja, nanti kita bacain pertanyaannya. Oke. Nah, Teh,
menurut Teteh, esensi dari hijrah sebetulnya tuh apa sih Teh Kar? Berat ya pertanyaannya langsung. Pertanyaannya Senyum aja. langsung Masuk ke pertanyaan raja hijrah terakhir nih nih ya. langsung. Bentar lagi kayaknya mau Camat ya. izin duluan. Jangan dong nanti bubar kita. Iya, berat amat pertanyaannya. Saya jadi keingat Siti Hajar ya. Beliau yang berlari ya dari Safa ke Marwah, ke Marwah. Jadi mungkin hijrah, hajar itu satu relevansi ya. Bahwa kita hijrah itu nggak bisa diem gitu. Kita hijrah itu harus bergerak. Tapi bergeraknya kemana dulu? Ke bawah atau ke atas, ke Allah gitu ya. Jangan sampai kita ngerasa bergerak tapi Allah tidak menilai kita sedang berhijrah gitu ya. Jadi berhijrah itu ya harus benar kata Zul tadi, harus memastikan niatnya gitu. Harus memastikan niatnya karena Allah atau bukan. Dan kita lihat circle kita, terdekat kita gitu ya. Mendukung kita berhijrah atau tidak. Nah kalau nggak mendukung, ya kita cari circle yang lebih mendukung, kayak gitu sih. Wow, Masya Allah, itu ya esensi dari hijrah ya teman-teman. Nah hijrah juga kan identik dengan transformasi ya Teh ya, perubahan gitu ya. Nah sebenarnya aku kepo juga sih sama kakak-kakak di sini, karena kan pasti punya perjalanannya masing-masing gitu ya. Hal yang menjadi turning point akhirnya bisa berubah jadi lebih baik gitu ya. Nah pengen nanya satu-satu nih ya, kayaknya dimulai dari Teh Aul Saya dulu ya. mundur. Oh gitu sih. Dari Teh Aul dulu nih ya. Kira-kira ada nggak sih Teh perjalanan hidup yang menurut Teteh tuh paling berat yang dialami dan akhirnya itu jadi turning point untuk berubah gitu. Berubah gitu ya. Sebenarnya kalau aku sendiri ngelihat hijrah itu bukan tujuan ya. Maksudnya gini, hijrah itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan gitu loh. Jadi kita nggak bisa bilang aku udah hijrah. Aku kurang sepakat sama kalimat itu. Kenapa? Karena di tiap kita pindah tempat misalnya tadi ya, di tempat baru itu pasti akan ada lagi misalnya ujian, kalau bahasanya kita ujian, terus yang terus bikin kita ya hijrah terus. Jadi sebenarnya hijrah itu adalah sebuah proses yang terus menerus kita lakukan sampai akhirnya sampai mo'ot. Kalau bahasanya mo'ot, sampai dipanggil sama AFK Allah ya. gitu. Sampai Karena AFK. itu nanti takutnya kalau dibilang sudah hijrah, kita akan merasa sudah benar dan sudah baik, dan itu akan jadi penyakit juga. Jadi instead of bilang perjalanannya gimana, aku masih berjalan juga sekarang gitu. Banyak juga di tiap fasenya. Jadi kalau dibilang turning point, tiap belokan ada turning pointnya gitu. Maksudnya kayak iya istilahnya sih. mau yang mana nih belokannya. Iya Ya kan sih. istilahnya ya. Tapi mungkin pertama kali untuk kayak taruhlah misalnya kalau perempuan nih berjilbab gitu ya, berhijab nih, kenapa gitu ya, karena sebenarnya nah ini menariknya, itulah kenapa mungkin yang jadi salah satu ajaran Allah kepada manusia ya, yang pertama kali Adam itu adalah ajarannya taubat. Misalnya dia melakukan kesalahan, ngambil buah khuldi, terus ajaran pertamanya itu ibadahnya itu taubat. Kenapa? Karena ya tadi banyak dijelaskan bahwa Allah lebih menyukai manusia yang bersalah kemudian bertaubat dan lain sebagainya. Jadi hijrah itu nggak pernah lepas dari kata dari situasi melakukan hilaf gitu, apapun bentuknya ya. Jadi pada akhirnya ya apapun bentuk hilafnya ya, taubatnya itu adalah sebuah anugerah pada akhirnya ketika itu membawa kita kepada sebuah tadi transformasi. Jadi kalau dibilang ya tadi ada kita berbuat salah dan alhamdulillahnya Allah memberikan hidayah bagi kita untuk bertaubat, berhijrah gitu. Karena saya juga banyak menemukan orang yang sudah merasa baik, pada akhirnya dia terkungkung di sebuah kondisi yang aku sudah benar. Nah itu kan sebenarnya yang dirasakan oleh iblis. Itu benar loh Iya, gitu. perasaan Apalagi sombong yang gitu harus kulakukan gitu kan. 500 tahun aku beribadah gitu. Ternyata di mata Allah nggak ada artinya kan. Lebih baik yang satu lagi gitu. Jadi kalau dibilang turning point-nya apa? Ya mungkin ada sebuah kondisi yang kayak kita merasa this is wrong gitu ya. Aku nggak bisa hidup
kayak gini, aku nggak mau hidup kayak gini, ada bedanya. Kalau bisa mungkin mau gitu, tapi ini aku nggak mau dan aku nggak bisa hidup kayak gini. Jadi mencarilah pada akhirnya, mencari dan hingga bertemu dengan siapa? Udah ditungguin, maksudnya udah bertemu ditungguin dengan- jawabannya. Menemui jawabannya, maksudnya bertemu dengan orang yang mengajak tadi seperti Teh Kartini bilang, ada circle yang yaudah Iya. yuk bareng-bareng. Jadi orang seperti di karakter Kalis juga penting gitu. Ah, iya, Orang yang mengajak gitu. Jadi orang yang lagi linglung kayak aku waktu itu, ketemulah seorang yang lagi nyari. Gitulah Teh, kurang lebih. Oke. Nah sekarang aku mau denger dari point of view-nya Kak Zul sama Kak Diki nih ya. Boleh Kak Zul dulu nih. Apa Oke. nih titik terberat yang pernah dialami dan ini adalah mungkin ya sampai perjalanannya sampai hari ini itu adalah turning point yang lebih deep gitu dibandingkan yang lain yang akhirnya oke merubah diri aku nih jadi lebih baik dari sebelumnya. Oke. Tadi kalau dari awal ya, sebetulnya ada banyak hal yang memang secara nggak langsung tuh pernah aku alami gitu. Dari yang awalnya dulu pas lagi awal-awal tren hijrah tuh, aku salah satu orang yang terinfluence dengan tren tersebut gitu. Jadi kalau Yang- jadi tren. Memang FOMO. sosmed ya, Jadi FOMO. hijrahnya udah FOMO nih. Mudah-mudahan sekarang udah enggak ya. Mudah-mudahan sekarang udah Tapi enggak. niatnya lurus kan, Betul. insya Allah ya. Gitu. Jadi memang istilahnya apa ya? Tadi ya balik lagi ke niat kita gitu. Memang, nah ini kalau dari yang pengalaman aku pribadi ya. Jadi salah satu ujian terberat dari hijrah itu adalah tadi kata Theo, jangan bilang sudah hijrah gitu. Nah itu dulu pernah terjangkit sama aku pribadi gitu. Jadi akhirnya pada saat ikut ke lingkunganku yang lama yang aku anggap mungkin sebetulnya bukan gak baik ya. Mungkin akunya terlalu skeptis gitu karena melihat perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan aku gitu. Yang akhirnya malah judging gitu. Dan bukannya, kan esensinya hijrah itu membersihkan hati ya sebetulnya kurang lebih gitu. Malah jadi bikin penyakit hati baru gitu. Yang istilahnya malah jadi gak dapet esensi si hijrahnya itu sendiri gitu kan. Nah itu fase awal pertama kali mulai transformasi itu dari situ disadarkan justru sama orang-orang yang dari lingkungan itu gitu, yang awalnya aku anggap tadi mungkin kurang baik gitu ya, atau belum baik ya, kalau kurang baik kayaknya nggak ini banget, belum baik gitu. Dari situ justru aku tersadarkan gitu untuk jadi lebih baik lagi justru, dan makanya kayak sekarang alhamdulillahnya ada gitu, dan insya Allah mudah-mudahan seterusnya itu nggak terlalu membedakan gitu. Kalau misalkan kita memang baik ya ayolah kita ajak orang untuk lebih baik gitu, karena mungkin baiknya orang mungkin kayak Ibro kali ya, nggak kelihatan aja gitu di depan gitu. Kalau di belakangnya mungkin mereka jauh lebih baik dari kita gitu, amalan diem-diemnya kayak gitu. Terus yang terberatnya lagi mungkin yang paling aku rasakan kalau misalkan kenapa istilahnya sekarang masih pengen terus lanjut dan insya Allah mudah-mudahan lanjut terus ya, istilahnya Amin. dulu tuh karena apa ya istilahnya, kan udah mulai pada saat fenomena hijrah itu sosmed udah lagi gencer-gencernya banget ya. Ini sebagai orang yang introvert kebanyakan main HP sangat terganggu gitu sama apa ya istilahnya ekspektasi di sosmed lah, yang istilahnya akhirnya malah jadi bikin hati nggak tenang, tiap malam overthinking dan lain sebagainya gitu. Nah akhirnya sedikit demi sedikit kenikmatan itu tuh didapat dari ketenangan hati sih sejujurnya. Jadi nggak terlalu sering overthinking dan lebih bisa untuk kayak oh ya udah ini penting, ini nggak penting gitu. Nah itu tuh aku dapat proses di fase-fase itu gitu, di fase-fase menjadi lebih baik lah kayak gitu. Mungkin kayaknya itu sih ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga prosesnya untuk menjadi lebih baik gitu. Kalau dari itu sih aku aja dari aku itu aja sih. Oke. Nah tadi udah dibahas juga ya, tuh jadi ke-spill ya. Ternyata memang salah satu perjalanan yang bikin beratnya juga adalah sosmed ya. Seperti pembahasan, inti pembahasan kita hari ini gitu kan. Oke, mau dengar juga dari Kak Zul seperti apa? Kak Diki, Zul, Kak Diki. silakan, Zul. Ini upin ipin ya, jadi sering ke balik bolak gitu, mohon maaf. Ini karas dong kalau gitu.
Iya. Soalnya namanya Opa. ada resnya. Oh gitu. Res. Ya ampun, ternyata apakah kita sebuah Emaknya. Opa, konspirasi? opa. Apa? Apa yang neneknya tuh siapa Opa. namanya? Jangan dong. Mei. Mei. Benar-benar. Bahas Upin. Ada Susanti ya, Susanti. Ampun. Gimana nih Upin? Ya. Kalau aku sih mungkin masih proses juga untuk hijrah ya. Mungkin titik terendah tuh dulu tuh pernah sakit selama hampir setahun ya. Tahun 2016. Setelah SBMPTN ya, dulu masih zaman-zaman SBMPTN ya waktu angkatan 16 tuh ya. Setelah Sakit lulus apa SMA kalau nggak boleh tahu? kok Boleh, Boleh apa enggak tahu nih? dong. Boleh. Boleh tahu dong. itu semua macam-macam mungkin dari dulu tuh dari THT telinga terus kayak Hati. hati. Haknya. Enggak, biasanya Bukan dari ya? telinga terus ke mana-mana sempat pernah apa ya? Mungkin karena alergi atau apa obat sariwan sampai sapu mulut gitu. Ya Allah. Jadi kayak Oh. Pas itu nggak enak eh, banget makan ya? bubur tuh pakai sedotan gitu. Pernah. Pakai sedotan. Iya. Pernah kayak gitu. Allah. Nah, itu sama terus udah sembuh. Nah, kedua sakit lagi kena TB waktu itu. Kayak TB apa? TB paru. Paru. Ya, sama 8 bulan kan biasanya 7 sampai 8 bulan harus di terus-terusan minum obat Perawatan gitu itu ya. dan kontrol. Waktu itu sempat kayak merasa kayak enggak adil, kayak ada hal-hal yang kayak sempat down gitu ya, down gitu adil. Nah, waktu itu tuh sempat pernah ikutan karena aku tuh awal masuk kuliah tuh dan masih kadang sakit terus sembuh lagi kayak gitu. Terus kayak hidup tuh kayak flat gitu, kayak minum obat kayak gitu dan sebagainya. Pernah di titik kayak udah aku pengen ikut kegiatan gitu, volunteer. Nah, teman-teman ada satu volunteer terus ketemu salah satu teman gitu dan dia ngajak ya misalnya ada acara yang berhubungan misalnya ada acara masjid gitu di salah satu masjid Ramadan gitu. Jadi akhirnya coba ke sana ikutan terus suasananya mendukung gitu kayak saya pengen terus balik lagi ke sana gitu kayak oh ini suasana yang beda, adem, nyaman gitu terus ketemu orang-orang yang sering ngajak kayak misalkan waktunya sholat yuk kayak dan mungkin pas ini tuh Ramadan biasa kalau Ramadan tuh aku kayak yaudah puasa kayak tadarus kayak hal biasa kalau mungkin ditambah kalau kemarin tuh mungkin pertama ada kita membuat list amalan yaumi. Nah itu pertama kali aku tuh kayak tahu kita buat list amalan yaumi kayak gitu. Terus Amalan kayak Yaumi tuh maksudnya amalan kayak yaumi itu kayak misalkan kita ngelis sholat duha berapa kali terus nanti kita checklist ningkat gak tiap hari kan Ramadan kayak kita saling berlomba-lomba gitu pas waktu itu Ramadan tuh. Terus kayak waktu pas pas 10 hari terakhir Ramadan tuh doa gitu ya Allah kalau misalkan aku sembuh di 10 ya sebelum Idul Fitri gitu pas aku pengen ngabdi di sini gitu kayak dan kalau Allah pas 3 hari 27 waktu pas kontrol dokter itu baru 5 bulan dan harusnya kan masih ada lagi dan pas dicek lagi ini udah sembuh TB-nya kayak gitu. Serius, Wah, Masya Allah. Allah. Di 10 hari terakhir Ramadan. Iya betul 10 hari Wah, dan mau Masya Allah. menjelang mau lebaran 27 kalau nggak salah kata dulu ya. Nah Itu tuh kayak bener-bener kayak sembuh gitu. iya, Karena sembuh kan kayak- ada yang panjang ya proses Nah, itu tuh penyembuhan kan emang awal tuh aku udah mulai kan kalau semakin tiap bulan tuh obat tuh makin berkurang karena emang udah prosesnya seperti itu. Iya. Nah, ya udah aku tuh ikut ya misalnya doa gitu semoga sembuh gitu dan alhamdulillah waktu pas 27 tuh dikasih pas udah 5 bulan tuh ya, ini udah nggak usah kontrol lagi udah sembuh udah bersih parunya gitu. Dan kayak dan waktu itu aku udah nazar gitu mau ngambil akhirnya aku ikut ya misalnya setelah dari yang panitia Ramadan itu ikut lagi organisasi yang masih di masjid yang sama dan alhamdulillah ketemu juga sama Zul waktu itu. Jadi Seperti kita itu kurang lebih teman ceritanya. seorganisasi juga dan alhamdulillah ketemu orang-orang yang mendukung juga untuk kayak yuk ke kajian bareng kayak yuk sholat bareng kayak waktu itu pernah jadi apa ya kayak tablik akbar kayak apa judulnya kayak apa sih namanya kalau tiap nginep di masjid tuh kayak mabit ya. Mabit. Di pernah jadi panitia PJ pelaksana mabit kan tiap hari kayak ngundang-ngundang ustadz sebagainya kayak
oh ini kayak pertama kali kayak saat berjamaah sama pertama kali ngepanitiaan mabit kayak terus ketemu ustadz kayak ngajak kadang sharing juga kayak gitu, kayak hal-hal kayak ya Allah tuh maha baik gitu, kayak pasti di balik kesulitan tuh pasti ada kemudahan, dan Allah tuh kasih di balik kesabaran tuh pasti Allah kasih hadiah gitu ya. Mungkin ini hadiahnya, mungkin aku ketemu orang-orang yang baik, yang support, lingkungan yang support saat itu, dan sampai sekarang kita saling maksudnya saling jalin komunikasi juga kayak gitu. Walaupun mungkin kita udah pada pisah gitu, masih jalin dan juga dan saling mengingatkan juga. Dan kadang kalau misalkan nih misalkan udah mau sholat nih, kayak sholat dulu ya Kak sebelum pergi, kayak biasanya kalau buka puasa tuh kayak paling pertama tuh nyari apa ya, musola terdekat ya, ada musola enggak. Kalau dulu mah kayak biasa-biasa aja ke bukber. Kalau sekarang tuh kayak ada musola enggak di sana? Kok bisa ada musola gitu, kayak hal-hal yang kayak gitu kayak. Iya. Karena terbiasa mungkin di waktu di sana kayak gitu, kayak kalau bisa macam makanya ada musolanya kayak gitu, atau ya sebisa mungkin kita bisa berjamaah kayak gitu. Ya hal kayak membangun kebiasaan seperti itu, dan saya masih proses juga gitu, karena setuju dengan kata Teh Aul, jadi kita jangan sampai langsung bilang aku udah hijrah gitu, karena kan ya belum tentu bagi Allah gitu kita udah sebaik itu gitu ya, kayak gitu. Jadi kita masih berproses juga, karena kita manusia yang bisa melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya kesalahan itu ya berarti bertaubat dan meminta maaf seperti itu. Masya Allah, tadi Luar biasa kawanku. Bestinya sahabat ya. Besti. Jadi tadi perubahannya ya dari sebelum hijrah sampai udah hijrah, dan turning pointnya ketika sakit, ketika diberikan ujian sakit gitu ya oleh Allah. Terus juga ujiannya adalah saat ini ya, kemarin tuh yang sangat banget dirasakan tuh bersosial media. Nah kalau dari Teh Kar sendiri gitu ya Teh, perjalanan apa nih yang menurut Teteh itu adalah turning point yang paling berkesan gitu ya, yang bikin Teteh mungkin cerita hijrah Teteh gitu. Ya, ngomongin tadi Diki sebelum SBMPTN kan katanya kejadiannya ya? Setelah ujian? Iya. Kalau saya sebelum ujian, H-1 sebelum ujian nasional. Masya Allah. Jadi H-1 sakit juga, kecelakaan. Ya Jadi Allah. waktu itu sempat jatuh dari motor, terpelanting, motor bermeter-meter terpental gitu ya, dibelokan waktu lagi hujan. Itu pun mohon maaf ya, saya sebut masa lalu ini gitu, itu setelah pacaran gitu. Jadi saya tuh naik motor. Oh my god, sepertinya itu baru dah bagiku. Aku pernah pacaran karena oh my god. Jadi ternyata tuh kan ini ngomongin hijrah, Iya. ngomongin masa lalu dulu dong. Ya, setiap orang punya Punya Masa perjalanan. lalunya, betul. Oke. Jadi waktu itu ya karena ya mungkin Allah ingin menegur ya lewat kecelakaan itu. Jadi entah kenapa waktu itu mau direm tapi kok nggak bisa gitu. Dan ujuk-ujuk ke gas dengan sendirinya gitu. Si tangan ini nggak terkontrol. Dan akhirnya jatuh sampai akhirnya saya ngerasa tangan saya makin membengkak gitu. Sampai jaketnya tuh mau robek. Jadi sebengkak itu ternyata patah. Patah sebelah sini ya. Jadi ini sampai sekarang bengkok. Ya Allah. Nah waktu itu saya nyebut ya semua kalimat-kalimat Allah gitu ya, yang saya ingat saya sebut istighfar, Allahu Akbar, semua saya sebut sambil nanya gini, besok ujian gimana? Oh iya bener ya. Besok Tetap ya, ujian. tugas pelajar adalah ujian Kan kawan. harus bisa nulis ya enggak sih? Jadi Tangannya patah terus gimana Teh? saya nulis pakai tangan kiri. Oh ya Kirain Allah. ujian nasionalnya diundur dari Enggak ya? Pengennya gitu sih. Dinego ya, dinego. Ibu minta Kartini kan, jadi Saya bukan- harus ada Untungnya gitu. pilihan ganda ya. Untungnya pilihan ganda. Untungnya dibulet-buletin aja kan Teh. Iya dibulat-bulatin iya, aja. betul. Cuman matematika agak rempong. Bener lagi Konsepnya bener lagi. ya. Kemampuan kidal kamu berkembang ya. Oh jadi begitu ya. Jadi ini emang kocak sih momennya. Dan waktu itu
laki-laki yang saya sukai gitu ya, nanya, "Nggak apa-apa?" katanya gitu. "Iya nggak apa-apa." Nah, dia itu anak ustadz sebenarnya. Jadi Tapi anak ustadz kok bisa pacaran kayak mana Nah, nih? Siapa ngaku nonton nggak nih? saya Tolong juga tulis di aneh ya. komen bener. ya. Masa Nah, anak-anak waktu gitu itu ya, cinta masa dulu, monyet, masa dulu, belum ngerti. masa lalu, Masa lalu, masa lalu masa guys. lalu. Apa Tetap- kabar kedengar gitu? Bahaya. Bahaya. Pak Su jangan di rumah ya, aman-aman. Aman kok, Aman. insya Allah aman. Kan anak ustadz, jadi kita tuh sebenarnya nggak direstui sama ayahnya. Pernah waktu itu ayahnya bilang, jangan Mertua adalah pacaran. maut. Belum dulu kan bukan. Iya, Camar. Sumber ya. Ustadznya itu jadi guru juga di sekolah gitu. Jadi Ya ampun. kita sering disindir gitu sama bapaknya. Bapaknya. Dan jangan nanti masuk neraka. Nah, si laki-laki ini waktu habis kecelakaan 1 hari setelah kecelakaan, dia tuh bilang tuh kan, dibilang kita putus aja. Jadi teteh yang nggak mau putus Iya. ketawa. Seperti Jadi itu. maksud tuh kan lihat azab Allah gitu. Kayak gitu sakit Wow. kan sih. Wow. Oh, siapapun cowoknya. Siapapun cowoknya, wah gila tuh. Nggak gitu juga kali Udah bahasanya. kecelakaan. Oh, Itu Iya. shocknya double sih berarti ya. Langsung diputusin Double juga sih. kayaknya di situ ya. Double tuh. Kita putus ya habis itu. Saya lupa berapa lama ya setelah itu kita putus. Alhamdulillah sih dari situ saya jadi mikir, oh ya saya tuh kan punya tangan, jangan disia-siakan gitu. Suatu saat tangan saya nggak berfungsi, bahkan nggak ada lagi gitu. Jadi gimana caranya, mumpung saya punya tangan, saya coba kerahkan kemampuan yang saya punya dengan tangan ini untuk berkarya. Itu sih. Wow, sampai Fase saat ini hijrahnya ke sana. wow, sampai akhirnya saat ini jadi penulis dari situ. Ya. Ya. Wow, Masya Allah. dari tangan yang bengkok itu ya. Masya Dia harus Allah. bengkok dulu. Enggak sih, Teh. Enggak dong, enggak gitu juga sih. Gitu ya. Enggak gitu juga sih. Kayaknya enggak ke arah situ deh. Salah, maaf. Iya gitu. Kenapa Tapi jadi Uniknya tuh, humor? tapi uniknya di setiap, memang tadi kalau kata Kang Diki tuh kalau di setiap abis setiap ujian tuh selalu ada hadiah ya. Terus sekarang jadi seorang penulis, banyak menginfluence juga gitu. Aku dulu hijrahnya karena ini Teh, mimpi kiamat 4 kali. Coba. Waduh, Ya. ekstrim sih. Yang kimet 29 Juni tadi. Oh enggak itu kalau itu iya enggak. jangan-jangan yang memprediksi kemarin 29 Juni ya? Diundur. Diundur. Bukan 2012. Bukan. Bukan. Enggak dan itu serem banget sih Teh, serem banget gitu. Kayak nyata kan kalau yang namanya mimpi ya kita ngerasain nyata gitu kan. Oke. Jadi hidayah itu kadang datangnya tuh unik ya, enggak bukan tadi dari hal yang menyedihkan, dari hal yang lucu juga gitu, tak tertebak ya kasih sayangnya Allah tuh gitu. Masya Allah. Oke Teh, nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan kedua nih ya terkait sosmed. Nah kenapa